Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susapri Obdiani yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai thermodynamics of nickel process. Selanjutnya, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Cindy Putri Pancaning Tias dengan NPM 1967 dan saya sendiri Matlaul Anwar dengan NPM 1999. Adapun outline yang akan kami sampaikan yaitu Introduction, Nickel Process, Thermodynamica Aspect, Conclusion, dan Reference. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel memiliki titik lebur 2913 derajat Celcius, titik leleh 1453 derajat Celcius dengan massa atom 58,71 gram per mol dan kerapatan 9,8 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Nikel pertama kali ditemukan pada tahun 1751 oleh seorang ahli mineral dan ahli kimia Swedia bernama Axel Fredrik Cronstedt. Di Indonesia sendiri, biji nikel banyak ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Nikel memiliki sifat ringan, kuat, tahan karat, dan mudah dipadukan dengan logam lainnya. Nikel juga memiliki sifat magnetik pada suhu kamar dan dapat digunakan untuk menyimpan energi. Nikel memiliki banyak pengaplikasian untuk benda-benda di sekitar seperti pelindung pada stainless steel dan tembaga. Digunakan pada industri baterai dan elektronik, industri pesawat terbang, industri magnet, dan pembuatan baling-baling kapal. Selanjutnya, saya Cindy Putri Pancaning Tias akan memaparkan tentang proses pengolahan nikel. Biji nikel yang merupakan bahan baku pembuatan logam nikel diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu biji sulfida dan biji oksida atau yang lazim disebut laterit. Cadangan biji laterit merupakan cadangan terbesar dengan jumlah 73% dari cadangan biji nikel yang ada. Biji nikel laterit biasanya terdapat di daerah tropis atau subtropis yang terdiri dari pelapukan batuan ultramafik yang mengandung besi dan magnesium yang cukup tinggi. Ada dua jalur proses pengolahan nikel laterit untuk memasok kebutuhan nikel, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pengolahan mineral menjadi logam komersil umumnya dilakukan melalui proses pirometalurgi, yaitu menggunakan suhu yang relatif tinggi. Adapun pengolahan nikel secara pirometalurgi dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya drying atau pengeringan, calcining atau kalsinasi, smelting atau peleburan, dan refining atau pemurnian. Proses pengeringan yaitu proses penghilangan kandungan air dari biji nikel menggunakan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Setelah melalui proses pengeringan, biji selanjutnya melalui proses kalsinasi, yaitu proses penghilangan air, karbon dioksida, atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia dengan biji. Setelah proses kalsinasi, selanjutnya biji diolah melalui proses peleburan yang merupakan inti dari proses pengolahan nikel melalui pirometalurgi. Proses ini bertujuan memisahkan lelehan logam dengan slag. Setelah melalui proses peleburan, lelehan logam kemudian diolah lagi melalui proses pemurnian guna menaikkan kadar suatu logam. Adapun produk nikel sendiri dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Nikel kelas 1 terdiri dari nikel matte, sedangkan nikel kelas 2 terdiri dari ferronikel dan nikel pig iron. Beberapa industri nikel di Indonesia antara lain 1. PT Aneka Tambang Tbk, 2. PT Vale Indonesia Tbk, 3. PT Arta Bumi Sentra Industri, 4. PT Elite Karisma Utama, dan yang kelima PT Indonesia Morowali Industrial Park. Aspek termodinamika. Aspek termodinamika pada pengolahan nikel dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain 1. Analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs. Reaksi dapat berlangsung atau tidak bergantung pada nilai perubahan energi bebas Gibbs standar delta G0 melalui persamaan Gibbs-Helmholtz, yaitu delta G0 sama dengan delta H0 dikurang T delta S0.
Jika nilai delta G0 negatif, maka reaksi tersebut berlangsung ke arah produk. Sebaliknya, ketika nilai delta G0 positif, maka reaksi tidak berlangsung atau reaksi akan ke arah reaktan. Yang kedua, temperatur. Dalam proses pengolahan nikel, temperatur harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Yang ketiga, tekanan kesetimbangan. Dalam proses pengolahan nikel, hubungan tekanan dan temperatur dapat diperoleh dari persamaan energi bebas Gibbs yang bergantung pada tekanan dan temperatur, di mana persamaannya yaitu P sama dengan PO ditambah T delta S0 dikurang delta H0 dikurang RT ln K per delta V. Pada tahapan kalsinasi, terjadi proses prareduksi yang bertujuan menghilangkan ikatan oksigen dari biji laterit dengan menggunakan gas sebagai reduktornya. Reduksinya terdiri dari reduksi besi oksida di sebelah kanan dan reduksi nikel oksida di bawahnya. Analisis perubahan energi bebas Gibbs reduksi nikel oksida menjadi logam nikel dilihat pada tabel di sebelah kiri yang dialurkan pada grafik di sebelah kanannya. Berdasarkan tabel, harga delta G0 bernilai negatif, artinya proses berlangsung spontan. Akan tetapi pada grafik di mana kecenderungan harga delta G0 makin negatif ketika temperatur meningkat 25 derajat Celcius sampai kurang lebih 325 derajat Celcius. Selanjutnya menjadi kurang negatif seiring bertambahnya temperatur. Artinya, hasil reaksi memproduksi molekul gas yang lebih sedikit daripada reaksi, sehingga menurunkan entropi. Dengan meninjau reaksi reduksi nikel oksida, diperoleh grafik hubungannya berikut ini. Terlihat bahwa kesetimbangan akan cenderung ke arah produk. Terlihat juga keterkaitan antara temperatur dan tekanan. Keterkaitannya bisa menjadi pedoman bagaimana mengendalikan proses prareduksi ini agar berjalan dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah proses peleburan, yang merupakan inti dari proses pengolahan nikel melalui pirometalurgi, dengan tujuan memisahkan lelehan logam dengan slag. Tahapan pada proses ini adalah sebagai berikut. Biji laterit, batu kapur, dan kokas dimasukkan ke tungku dari puncak tanur. Biji nikel laterit akan direduksi oleh kokas, sedangkan batu kapur akan mengikat cat pengotor. Selanjutnya, udara panas dialirkan melalui dasar tanur, sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas karbon dioksida. Reaksi ini akan menghasilkan panas mencapai 1600 derajat Celcius. Kemudian, gas karbon dioksida bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. Reaksi yang terjadi adalah endotherm, memerlukan panas. Gas CO yang terbentuk ini akan mereduksi kembali kalsin biji nikel dan sisa gas CO dan CO2 yang tidak sempat tereduksi. Tanur ini memiliki elektroda bersuhu tinggi, maka terjadi reaksi reduksi langsung dan reaksi reduksi tidak langsung. Lalu, larutan logam besi dan nikel yang terbentuk selanjutnya mengalir ke dasar tanur, kemudian bercampur membentuk larutan ferronikel. Di bagian tanur bersuhu tinggi, CaCO3 terurai menjadi CaO. CaO akan bereaksi dengan pengotor yang bersifat asam dalam biji ferronikel. Reaksi ini menghasilkan senyawa yang disebut slag. Lelehan slag berada di atas lelehan ferronikel karena kerapatan lelehan slag lebih rendah dibandingkan lelehan ferronikel, sehingga keduanya dapat dikeluarkan dari tungku pemanasan secara terpisah. Seperti yang dibahas sebelumnya, karena tanur listrik memiliki elektroda bersuhu tinggi, maka terjadilah reaksi reduksi langsung dan tidak langsung. Reduksi langsung adalah reaksi kalsin biji nikel yang dilakukan oleh karbon padat secara langsung dan menghasilkan gas karbon monoksida. Reaksi berikutnya adalah reduksi tidak langsung, merupakan reaksi reduksi lebih lanjut yang dilakukan oleh gas karbon monoksida sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan hubungan antara delta G0 dan temperatur pada reduksi langsung dan reduksi tidak langsung. Berdasarkan gambar kiri dan kanan, diketahui bahwa proses reduksi berlangsung spontan karena semakin bertambahnya temperatur, nilai perubahan energi bebas Gibbs-nya semakin negatif. Pada proses ini, temperatur harus dikendalikan di mana temperatur slag berselisih 100 derajat Celcius dari temperatur logam cair. Jika temperatur slag terlalu rendah, maka slag akan membeku sehingga proses pengolahan nikel tidak optimal.
Pada proses reduksi ini, terjadi perubahan fase dari fase logam padatan menjadi fase logam cair dan gas. Artinya, di sini ada keterlibatan variabel termodinamika, dalam hal ini tekanan dan temperatur. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa ketika temperaturnya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Pengendalian proses pengolahan nikel dapat dilakukan dengan cara mengontrol variabel termodinamika, yaitu tekanan dan temperatur. Artinya, jika kita menggunakan temperatur yang tinggi, tapi proses peleburan belum berlangsung dan belum berubah fasenya, maka tekanan yang harus diubah. Jika pengendalian variabel termodinamika seperti temperatur dan tekanan tidak sesuai, maka proses peleburan tidak akan optimal. Setelah melalui tahap peleburan, lelehan logam kemudian diolah lagi melalui tahap pemurnian guna menaikkan kadar suatu logam. Proses penting dalam pemurnian adalah penghilangan pengotor karbon, silikon, fosfor, sulfur, dan terkadang juga penghilangan oksigen terlarut. Pada pengolahan kali ini, yang ditinjau hanya proses penghilangan sulfur atau dikenal dengan istilah desulfurasi. Pada proses ini, yang berperan sebagai agen desulfurasi adalah CaC2. Proses pemurnian ini menitik beratkan pada proses menghilangkan pengotor yang ada dalam logam dengan cara memberikan panas. Pemberian panas ini melibatkan aspek termodinamika, yaitu temperatur dan tekanan, yang mana harus dikendalikan dengan tepat agar mendapatkan logam yang optimum. Ketika diberikan panas, maka pengotor yang ada dalam logam akan bereaksi dengan agen desulfurasi. Pada proses desulfurasi, temperatur sangat memegang peranan penting karena apabila temperaturnya terlalu rendah, maka sebagian logam dapat membeku terlebih dahulu dan akan mengurangi efektivitas proses desulfurasi. Temperatur yang digunakan berkisar 50-100 derajat Celcius di atas titik leleh. Jika temperatur berada di bawah standar yang seharusnya, maka pengadukan tidak akan sempurna dikarenakan ada logam cair yang terlebih dahulu membeku. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, maka diperoleh kesimpulan. 1. Pengolahan logam nikel dapat dilakukan dengan proses pirometalurgi. Tahapan dalam proses pirometalurgi antara lain drying, calcining, smelting, dan refining. Yang kedua, aspek termodinamika pada proses pengolahan nikel dapat diperoleh berdasarkan variabel-variabel termodinamikanya, antara lain analisis nilai perubahan energi bebas Gibbs, temperatur, dan tekanan. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila terdapat kesalahan pada materi ataupun perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.